Dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kita semua dapat hadir pada acara Sangkep Kaki Rinjani Literasi Gumitani Bayan yang diselenggarakan oleh Santiri Foundation, kemudian juga berkolaborasi dengan Sekolah Adat Bayan, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Al-Bayan, SMKN 1 Bayan, dan seluruh sponsor yang mendukung penuh acara kegiatan ini. Sebelumnya selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Asisten 3 Bupati Kabupaten Lombok Utara yang telah menyempatkan diri hadir di Kampung Adat Senaru. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Camat Bayan yang juga telah membersamai kita pada acara sore hari ini, serta yang kami hormati pula seluruh tamu undangan dan peserta pada acara Sangkep Kaki Rinjani 2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan hidayah serta rahmatnya sehingga kita bisa hadir di Kampung Adat Senaru ini. Dan yang kedua kalinya tentu tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, jadi pada kesempatan pertama ini untuk mengawali acara pembukaan, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Acara selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua Panitia kepada Saudari Nilda Hania. Tempat dan waktu disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili dari Sekolah Adat Bayan, Kepala Sekolah, dan dari Bapak Camat dan juga dari Kepala Sekolah SMK Al-Bayan itu. Terima kasih juga kepada guru-guru yang sudah sempat hadir, peserta yang ada di sini, terima kasih sebelumnya. Jadi ini adalah kegiatan yang diselenggarakan atas dasar aliansi aliansi dari Santiri Foundation bersama dengan SAB Sekolah Adat Bayan dan juga bersama SMK Al-Bayan dan juga SMK Negeri 1 Bayan. Nah, jadi kegiatan ini akan kita selenggarakan selama 3 hari, dan ini adalah hari pertama itu kita tasyakuran Hari Kebangkitan Nasional, dan juga yang hari kedua itu adalah Hari Reformasi, lalu yang ketiga itu adalah Hari Keragaman Hayati. Nah, itu adalah beberapa rentetan hari yang tasyakuran kita bersama, dan tentunya ada beberapa yang kegiatan-kegiatan seperti sangkep, nyeloka, dan dialog-dialog. Nah, selain itu juga ada demonstrasi gitu Pak Kepala dan Bapak Bupati. Ada kegiatan itu tentang pertanian lokal. Bagaimana teman-teman peserta di sini belajar tentang sistem pertanian lokal yang diintegrasikan dengan iptek modern begitu. Nah, selain itu juga teman-teman peserta di sini belajar tentang wariga gitu. Jadi bagaimana kalender masyarakat adat di Bayan khususnya begitu. Jadi di dalam sesi nanti di sesi malam itu ada pengamatan bintang gitu atau paliantan sasak, bagaimana aktivitas bagaimana bintang itu menjadi salah satu petanda dari sistem pertanian lokal yang ada di sini begitu. Mungkin itu saja, dan kami dari Santiri Foundation Ayah Catur mengucapkan salam karena masih dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi sambutan dari Ketua Panitia kepada Saudari Nilda Hania. Kami aturkan terima kasih.
Sambutan selanjutnya oleh Bapak Camat Bayan kepada Bapak Karyadi SP, tempat dan waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara atau pejabat mewakili, dalam hal ini Bapak Asisten 3. Yang kami hormati pimpinan Santri Foundation atau pejabat yang mewakili beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Bayan atau yang mewakili beserta Bapak Ibu gurunya. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al Bayan, anak-anak kami dari SMKN maupun SMK Al Bayan, dan seluruh para peserta pembukaan Sangkap Kaki Rinjani yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara yang diselenggarakan. Semoga kehadiran kita di sore hari ini yang mempererat tali silaturahim di antara kita dan meningkatkan harapan kita bagaimana buat kelanjutan daripada adat kita yang ada di Bayan. Dan semoga pertemuan ini juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentu tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai pengikut beliau kelak diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, jadi kami juga sebagai masyarakat adat dan sekaligus sebagai pemerintah kecamatan menyampaikan banyak terima kasih dengan langkah-langkah dalam rangka kita melestarikan budaya dan memberikan pemahaman serta terus meregenerasi bagaimana adat Bayan dengan segala aspek yang harus kita istilahnya lestarikan. Tadi sudah disampaikan bagaimana kita bertani lestarian alam yang ada di Bayan, karena banyak hal di tingkat adat ini kalau kita tidak lestarikan tentunya berangsur-angsur akan hilang. Nah, tentunya kami atas nama pemerintah kecamatan dan sekaligus sebagai masyarakat adat juga mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan melalui teman-teman sekolah adat Bayan maupun dari LSM Santri Foundation dalam rangka kegiatan ini terus berlanjut sehingga bagaimana harapan kita untuk budaya adat yang berkolaborasi dengan segala aspek lingkungan yang ada ini mudah-mudahan bisa terpelihara. Tentunya yang kita harapkan tidak hanya aspek-aspek tertentu, tetapi semua aspek di di lingkup adat atau budaya ini tentunya bisa dipahami kita bersama. Karena bagaimanapun kelanjutan semua ini kalau ada yang tertinggal, terutama hal-hal pokok di dalam budaya kita, ini akan terjadi kepincangan. Kita majukan di tingkat pertaniannya saja, tetapi tingkat budayanya tidak kita terus kembangkan. Ini akan terjadi kepinjangan tersendiri. Tapi syukur dari semua materi yang disampaikan tadi, banyak hal yang dibahas. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin memperkuat pemahaman dari generasi kita tentang bagaimana kita beradat, kemudian kita melestarikan adat kita dengan penghasilan kehidupan kita ke depan melalui pertanian maupun aspek-aspek kegiatan lainnya. Tentunya melalui pendidikan ini juga jangan terbatas kepada anak-anak kami silahkan
mengembangkan diri dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang menjadi harapan kita menjadi generasi-generasi ya, generasi emas di tahun 2045 nanti, ini tentunya di tangan anak-anak kami yang ada sekarang ini. Ini mungkin harapan kami, tentunya kita harapkan pengarahan dan petunjuk nanti dari Bapak Bupati atau Pak Asisten sebagai perwakilan beliau, sehingga bagaimana kelanjutan daripada kolaborasi kegiatan ya di pendidikan di masyarakat adat ini terus bisa maju berkembang untuk kita kembangkan kepada generasi-generasi supaya terus bisa kita pertahankan, karena sedikit sekarang ini kita lihat banyak hal pendidikan yang bisa kita tempuh, tetapi aspek-aspek yang kita pertahankan sebagai situs keberadaan budaya kita ini semakin lemah. Ini akibat daripada ketidakmampuan ekonomi dari masyarakat adat kita untuk tetap menjaga situs-situs atau aset-aset adat yang ada. Ini mungkin kami yang dapat kami sampaikan. Selamat melaksanakan sangkap ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Semoga kegiatan ini betul-betul semakin memperkuat semangat dan pengetahuan daripada anak-anak kita ke depannya. Kurang lebih ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dari Bapak Camat Bayan kepada Bapak Karyadi SP, kami haturkan terima kasih. Sambutan selanjutnya sekaligus membuka acara Sangkep Kaki Rinjani oleh Bapak Asisten 3 Bupati Kabupaten Lombok Utara kepada Bapak Haji Husnul Ahadi. Tempat dan waktu disilahkan. Izin saya duduk ya, biar kita setara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan yang baik ini, yang cukup nyaman di sore yang sejuk ini, kita tetap dianugerahkan keafiatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari yang dimulai pada hari ini. Bapak Camat Bayan yang kami hormati, Bapak Kepala SMK MW Bayan, Bapak Kepala Sekolah Adat Bayan yang kami hormati, perwakilan dari SMKN Bayan yang kami hormati juga, yang kami sayangi anak-anakku, peserta rangkaian kegiatan yang insya Allah akan dimulai hari ini sampai 3 hari ke depan. Ada beberapa poin penting mungkin yang perlu kita ingat ya, anak sekalian, terkait dengan perubahan zaman saat ini ya. Yang mana saat ini kita sudah memasuki era teknologi yang sangat canggih. Sudah era poin ya, zero, artinya bahwa segala sesuatu itu bisa diakses dengan mudah, segala sesuatu bisa dilaksanakan dengan tidak harus bertemu, segala sesuatu atau banyak hal yang bisa dikerjakan, bisa diaplikasikan dan bisa menghasilkan uang tanpa harus pergi ataupun meninggalkan rumah. Nah, tantangan itu tentu tidak selamanya memberikan, maksud saya perkembangan zaman seperti itu tidak selamanya akan memberikan dampak yang positif kepada kita. Pasti ada dampak negatifnya. Oleh karena itulah kegiatan seperti saat ini perlu untuk terus kita laksanakan demi untuk membentengi kita, terutama anakku, dari pengaruh negatif dari perubahan-perubahan teknologi saat ini. Kemudian yang kedua yang perlu kita camkan juga, mungkin dari kecil banyak di antara kita yang cita-citanya bukan menjadi petani sukses ya, ingin menjadi dokter, tentara, polisi dan sebagainya. Itu yang banyak yang anak-anakku pikirkan dari kecil. Jarang di antara kita berpikir kalau asal nanti besar nanti saya menjadi petani yang sukses,
yang dalam sehari itu bisa menghasilkan uang 2 juta misalnya dari mengelola lahan yang ada. Ada enggak ibu pikir begitu? Enggak ada kan? Pasti yang pikirnya yang kerja kantor, kerja usaha dan sebagainya. Padahal kalau kita mengelola tanah pertanian itu dengan baik, dengan modal yang sangat minimal, itu bisa menghasilkan hasil yang sangat banyak. Ya. Contohnya silakan, tadi sudah saya sampaikan pada anak-anak sekalian dan kita semua, teknologi saat ini coba buka di internet. Di Jepang, di Thailand itu tanah hanya 20 are dalam 1 minggu bisa menghasilkan 3-4 juta. Kalau dikalikan sebulan berapa? Hitunglah 3 juta, 3 kali 4 ada 12 juta. Gaji pegawai kalau diangkat hanya 2,5 juta per bulan, sangat jauh. Artinya bahwa untuk kita bisa hidup layak itu tidak harus jadi pegawai, tidak harus jadi polisi, tapi dengan kita mengolah tanah yang ada, itu akan bisa menghasilkan uang ataupun dana yang cukup untuk kehidupan kita. Ya, semoga saja nanti dengan proses 3 hari ini ada di antara anak-anak sekalian yang berpikir untuk meresign atau merubah desain pemikirannya, berubah niatnya yang semula mau jadi pegawai ASN untuk menjadi petani sukses yang setiap hari bisa menghasilkan uang sampai 2 atau 3 juta. Ya. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, kegiatan ini tentu akan sangat penting artinya dan akan bisa memberikan dampak positif kalau anak-anakku ikuti dengan baik. Ya, hari ini kan kelihatannya sangkap dulu, sangkap ataupun nyeloka ngeros, diskusi, ya, diskusi tukar-menukar pikiran atau istilah dari saudara kita yang di timur sana, ya, FGD, bukan barat, timur tersebut, ya, FGD. Nah, dengan kegiatan nanti FGD itu nanti harapkan pemikiran di anak-anak itu akan di-share ke teman yang lainnya. Kemudian mana pemikiran yang dianggap paling baik itulah yang coba dikupas, dibahas lebih jauh, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nanti tentu harapannya akan bisa merubah pola pikir kita dari sebelumnya pola pikir yang sempit menjadi pola pikir yang lebih luas. Ya. Kemudian anak sekalian yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah, ini ada 2 ya Pak SMK dan Bayan belum hadir, ya. Saat ini daerah kita juga dalam tahapan pembangunan yang cukup pesat, yang mana saat ini juga terus kita berupaya untuk bagaimana kita selalu berusaha untuk mengejar ketinggalan kita dari daerah lain, dari kabupaten lain. Karena saat ini kalau diukur dari usia manusia baru masuk tahap remaja, ya, usia daerah kita baru 16 tahun dibandingkan daerah lain yang Kabupaten Bima itu sudah 300-an tahun umurnya, ya. Kemudian Lombok Barat yang induk kita juga sudah 70-an tahun, 50-an tahun. Artinya bahwa meskipun daerah kita masih daerah tertinggal dari sisi usia, masih jauh dibandingkan dengan daerah lain, tapi itu diharapkan tidak menjadi kendala bagi kita untuk terus bergerak, terus mempercepat pembangunan kita sehingga kita bisa mengejar ketinggalan kita dari daerah lain yang di NTB ini. Kita maklum saat ini memang Lombok Utara masih menjadi satu kabupaten yang masih tercatat sebagai daerah tertinggal di NTB. Kita berdoa mudah-mudahan tahun depan akan tidak lagi tercatat sebagai daerah yang tertinggal, karena proses penilaiannya sekarang sudah berjalan dan tahun 2025 akan dirilis kembali untuk status terbaru, mengevaluasi beberapa hasil capaian daerah kita sampai saat ini. Insya Allah sudah hampir bisa dipastikan untuk tahun depan daerah kita akan keluar dari tertinggal
karena beberapa indikator yang menjadi standar itu sudah dilewati. Artinya standar negatif itu sudah menjadi standar yang positif dan itu akan menjadi satu penentu untuk merubah status daerah jadi daerah yang tidak lagi tertinggal. Nah, peran dari kita semua tentu tidak akan kecil kalau semua kita bergerak dan berupaya untuk lepas dari status itu. Anak-anakku tentu diharapkan terus rajin belajar, terus meningkatkan kemampuan diri sehingga itu nanti menjadi bekal dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengganti kami yang pasti akan mundur dari pembangunan karena tidak bisa dihindari usia pergantian dari generasi pasti akan terjadi. Insya Allah 10 atau 20 tahun lagi nanti anak-anak ini akan menjadi wakil atau ganti kami dalam melaksanakan pembangunan di daerah kita khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Terakhir sekali lagi harapan kami selaku Provinsi dari Pemda Lombok Utara agar kegiatan selama 3 hari ini anak-anakku ikuti dengan baik, kemudian berupaya menyerap segala informasi ataupun keterampilan dan ilmu yang akan disampaikan oleh para tutor ataupun pelatih ataupun dari diskusi yang dilaksanakan sebagai modal anak-anakku untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini dan dengan harapan bahwa apa yang terlaksanakan nanti akan memberikan dampak yang positif, dampak yang baik bagi kita dan dilancarkan, marilah kita sama-sama buka acara kita hari ini dengan sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus pembukaan acara Sangkep Kaki Rinjani Literasi Gumi Tani Bayan oleh Bapak Asisten 3 Bupati Kabupaten Lombok Utara. Boleh minta tepuk tangan semuanya. Baiklah, demikian tadi acara pembukaan kita dan sudah berlangsung juga. Namun untuk menutup acara pembukaan karena akan ada lagi acara selanjutnya, tetapi kita tutup dulu acara pembukaan ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillah. Baiklah, sekian dan terima kasih. Pembukaan acara Sangkap Kaki Rinjani telah berlangsung dan sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan ngeloka atau diskusi tipis-tipis dengan ada narasumber juga dari Sekolah Adat Bayan, kemudian juga dari SMK NW Bayan dan juga dari SMKN 1 Bayan. Sebelumnya saya tutup dulu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Bapak untuk menikmati hidangan yang telah disediakan.